Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan berikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dalam minggu kita. Karena Tuhan memberkati kita semua oleh firman yang akan kita renungkan. Sebelum kita membaca juga merenungkan firman ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Trinitatis, dan oleh kemurahan Tuhan kita juga sudah dibawa memasuki minggu pertama pada bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu ini adalah terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saudara bisa membuka Alkitabnya dan saya akan bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita akan disapa Tuhan dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kita tak hentinya pertama bersyukur karena kita merasakan kasih Tuhan tetap melawat kehidupan kita dari hari ke hari, dan sampai saat ini kita masih tetap dipelihara Tuhan, walaupun masih dalam situasi yang masih sangat memprihatinkan saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu memberkati kita. Terpujilah Tuhan untuk semuanya ini. Dan hari ini saudara, kita juga telah masuk dalam minggu pertama pada bulan Juni ini. Satu bukti kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita telah melewati 5 bulan saudara dalam tahun 2020, bulan-bulan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melawat kita dan memberkati kita hingga saat ini. Saudara, memang tidak seorang pun yang dapat saudara melihat Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi melalui khotbah kita hari ini, kita akan diberitahu bahwa setiap kita masih dapat melihat kemuliaan Allah, yaitu melalui segala ciptaan Tuhan, termasuk melalui kehidupan kita saudara, khususnya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tuhan Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa alasan saudara. Tuhan melihat bahwa lewat kehidupan kita sebagai umat yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ada tujuan terindah yang diinginkan Tuhan lewat seluruh hidup kita, supaya melalui hidup kita pancaran kemuliaan Allah itu dapat disaksikan oleh dunia ini saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Allah menciptakan manusia, tentu Tuhan Allah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang diciptakannya itu adalah untuk memperlengkapi kehidupan kita kelak. Ketika Tuhan Allah melihat, Ia selalu berkata bahwa semua yang diciptakannya itu baik adanya.
Itu membuktikan bahwa Tuhan Allah itu adalah Sang Kreator ulung yang tidak pernah salah dan tidak pernah keliru menciptakan apapun yang Ia mau dan inginkan, termasuk kehidupan kita. Dan setelah segala sesuatu itu diciptakan dengan baik dan sempurna, lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Allah merancang penciptaan manusia itu secara khusus, spesial, created saudara. Lalu apa yang dapat kita lihat sebagai kekhususan manusia dalam penciptaan Allah yang dapat mencerminkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita? Paling tidak dalam khotbah kita hari ini ada dua hal yang ingin kita dapatkan dari kebenaran ini saudara. Yang pertama adalah manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Ungkapan ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah imago Dei atau the image of God. Hal ini menegaskan juga bahwa manusia itu benar-benar adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan Allah dalam rupa dan gambarnya sendiri saudara. Dimana kalau kita perhatikan baik laki-laki maupun perempuan, keduanya itu sungguh-sungguh diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah saudara. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan gambar inilah sehingga manusia itu dapat menanggapi Allah, bersekutu dengan Allah. Dan hal itu juga secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan dan kekuasaan Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah karena mereka tidak berdosa pada awalnya dan mereka kudus. Manusia itu juga memiliki hikmat, memiliki hati yang mengasihi dan kehendak untuk melakukan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah manusia itu dapat hidup dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan yang meliputi ketaatan moral dan hubungan intim dengan Tuhan. Tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri menciptakan kita dengan tabiat kepribadian moral yang utuh dalam persekutuan itu sendiri. Ketika Adam dan Hawa berdosa, ini persoalannya terjadi saudara. Keserupaan moral dengan Allah itulah yang tercemar, sehingga kemuliaan Allah itu hilang saudara. Dikatakan dalam Kejadian, dalam Roma pasal 3 itu saudara. Dalam proses penebusan, orang percaya itu harus diperbaharui kembali saudara, diperbaharui kepada keserupaan moral dengan Allah. Itu yang dibaharui saudara. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka dicipta sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri dan kuasa untuk memilih. Disinilah celah sehingga manusia tidak bisa memahami bahwa semua ini dikaruniakan Tuhan sebagai kekayaan kita, tetapi justru karena kebebasan untuk memilih ini membuat manusia memilih untuk berdosa dan bukan taat kepada Tuhan. Sampai batas tertentu, susunan jasmani laki-laki dan wanita itu menurut gambar Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan dan seterusnya ciptaan yang lain. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya Tuhan Allah akan tampil, nampak, bisa bersekutu, bisa bergaul dengan manusia itu sendiri. Dan bentuk yang akan dipakai oleh Yesus kelak ketika dia datang ke dunia ini saudara. Namun penciptaan manusia kalau kita perhatikan dalam rupa Allah tidak berarti saudara bahwa manusia itu adalah ilahi. Ini perlu kita perhatikan. Tidak berarti kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu manusia itu menjadi ciptaan yang ilahi. Sebenarnya tidak saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah manusia dicipta sebagai mandataris Allah. Apa yang ingin kita belajar dari ungkapan ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandataris itu diartikan saudara,
Orang yang menerima atau diserahi menjalankan mandat, yaitu tugas atau perintah secara khusus, saudara. Manusia sebagai imago Dei tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Ini perlu kita pahami. Sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Manusia harus hidup hanya bagi Dia yang menciptakannya. Itu yang kita pahami. Kita hanya bisa hidup karena Dia, oleh Dia, dan bagi Dia yang menciptakan kita. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam kitab pengalaman Nabi Yeremia juga, di sana dikatakan Tuhan menyuruh mereka pergi kepada tukang periuk untuk melihat, menyaksikan bagaimana tukang periuk itu membentuk periuk itu dari tanah liat. Ketika tukang periuk itu melihat bahwa bejana itu belum seperti yang diinginkan, maka dihancurkannya. Bejana itu tidak pernah bisa berkata kenapa dan bagaimana, karena tujuan pembentukan bejana itu ada pada diri si pembuat bejana itu sendiri. Bejana itu tidak hidup untuk dirinya, tidak dicipta untuk dirinya, tetapi dia dicipta untuk sang pencipta itu sendiri. Demikian hidup kita, saudara. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada untuk tujuan Tuhan sang pencipta kita. Bila tidak demikian, berarti itu menjadi suatu pemberontakan terhadap penciptanya sendiri. Tidak ada yang bisa memberontak, saudara. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan mendorong seseorang membangun terus-menerus hubungan yang proporsional atau yang benar dengan Tuhan sebagai pencipta, serta mempunyai kualitas ilahi dan membawa kemuliaan Tuhan Allah dalam dirinya sendiri. Jadi kita hanya membawa kemuliaan Tuhan dalam diri kita, menampakkan, memancarkan, menyatakan. Itu yang kita perlu pahami. Kita hanyalah pancaran kemuliaan Tuhan yang bisa dilihat oleh semua orang jika Tuhan benar-benar hidup di dalam kita. Dalam ayat 28 pembacaan kita di sini, Tuhan Allah memberikan mandat, dikatakan, yaitu tugas atau perintah khusus kepada manusia itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu dikatakan, saudara, berkuasalah atas ikan, berkuasalah atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, saudara, kalau kita lihat di sini ada beberapa mandat yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia itu yang perlu kita perhatikan juga dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah Tuhan katakan beranak cuculah. Jadi beranak cucu yang dimaksud oleh firman Tuhan, berketurunan, itu mandat, saudara. Itu perintah. Sehingga kalau kita lihat di sini, walaupun dalam kenyataannya ada juga orang yang tidak punya keturunan, tetapi dalam rancangan Tuhan kita bisa melihat di sini bahwa beranak cucu itu adalah mandat, perintah dari Tuhan. Lalu dikatakan penuhi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berketurunan memenuhi bumi adalah keinginan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita sendiri. Tuhan mau kita membangun komunitas di mana kita boleh menjadi pewaris dari semua kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan taklukkanlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi suatu persoalan besar sering bagi banyak orang ketika kita berbicara taklukkanlah bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menaklukkan dikatakan di sini bukanlah menguasai atau menghabiskan ataupun mengalahkan. Tetapi kalau kita lihat lagi yang ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Ada dikatakan berkuasalah. Kata ini, saudara, kalau kita perhatikan secara spesifik, kita dapat melihat bahwa melalui mandat ini kita dituntut bertanggung jawab. Ada tuntutan tanggung jawab di sini, sudah bertambah banyaklah, taklukkanlah, berkuasalah atas semua yang diciptakan Tuhan. Kita diberi tanggung jawab, dari kita juga akan dituntut bertanggung jawaban, saudara. Yang ingin kita lihat di sini, kita tahu bahwa manusia, umat manusia berbeda dari semua makhluk hidup lainnya karena kita dijadikan menurut gambar Allah. Harus kita paham ini, sehingga kepada kita lah diberikan tanggung jawab ini untuk menaklukkan bumi, menguasai bumi. Artinya
menjadi makhluk yang bertanggung jawab untuk memperhatikan ciptaan Tuhan, mengawasi, menjaga ciptaan Tuhan ini sendiri, saudara. Yang kedua, tugas pertama yang Allah berikan kepada kita adalah berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Ada banyak perdebatan tentang makna gambar Allah ini sebenarnya, saudara. Hal ini bisa saja merujuk kepada intelektual, bisa tentang moral atau kerohanian. Namun yang menarik adalah ungkapan supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan lain, dijadikan dalam gambar Allah, memampukan kita menyelesaikan mandat untuk berkuasa atas ciptaannya itu. Ini yang menarik, saudara. Kita tidak hanya sekedar dikatakan berkuasalah, diberikan kita kemampuan untuk itu, karena kita adalah pancaran wajah, gambaran rupa Tuhan. Sehingga rupa Tuhan pencipta segalanya itu, ketika itu tercermin dalam hidup kita, maka segala sesuatu ciptaan yang lain kepada kita diberikan kuasa untuk bisa merawat mereka, menjaga mereka, memelihara dan melindungi mereka. Itu yang dikatakan, sehingga kita dikatakan berkuasa atas mereka untuk merawat mereka, saudara. Kita dapat melihat bahwa pengaturan Allah atas manusia di sini sama sekali tidak membuka peluang untuk eksploitasi, seperti yang selalu dipikirkan banyak orang, mengeksploitasi ciptaan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat sini, yang pertama adalah manusia diaturkan bukan menjadi raja dunia, melainkan mewakili raja, sang pemilik dunia itu sendiri, saudara. Ini yang perlu, bukan menjadi raja dunia, penguasa dunia, tetapi kita adalah wakil raja sebagai pemilik itu. Artinya kita pengawas, kita memperhatikan, penjaga. Itu yang perlu kita lihat di sini. Tindakan manusia merusak alam adalah tidak berkenan, bahkan menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan. Sehingga tidak diperkenankan kita merusak alam ini, karena kita adalah penjaga. Jika kita melakukannya, dari setiap kita dituntut pertanggungjawaban oleh sang pencipta alam itu sendiri. Kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Artinya konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan ilahi akan dirasakan paling berat oleh manusia itu sendiri. Kalau kita salah guna mandat itu, maka kita juga yang susah, saudara. Maka pergunakanlah mandat itu dengan benar. Penyelesaian, kalau kita lihat, jadi penyelewengan arti dan nilai yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah bahwa berkuasa atas semua ciptaan di bumi, yang sering diartikan sebagai eksploitasi, saudara, sesungguhnya adalah pemeliharaan. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi penjaga atau pemelihara atas segala ciptaan Tuhan, bukan menjadi pemusnah ataupun menjadi perusak dari ciptaannya. Ini diharapkan Tuhan dari setiap kita, saudara. Marilah kita mengerti, menyadari tanggung jawab ini. Mengapa hal itu begitu penting bagi kita? Mengapa hal itu penting untuk kita pahami, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena dengan kita memelihara segala ciptaan Tuhan yang dipercayakannya kepada kita itu, maka akan terjagalah kemuliaan Allah di muka bumi ini yang tercermin lewat segala ciptaannya itu sendiri, termasuk kehidupan kita. Makanya kalau kita perhatikan kitab Mazmur, saudara, nyanyian-nyanyian pemazmur dikatakan, ketika kita sebagai mandataris Allah menjaga memelihara alam ini akan bersuka cita, gunung-gunung akan bernyanyi, bukit-bukit akan beranjak, mereka bersorak-sorai. Dalam artian, saudara, semua akan menikmati sukacita Tuhan. Itu yang perlu, termasuk kita. Kalau alam ini kita jaga, kita pelihara, maka alam akan memberi faedah, manfaat yang baik, yang mendatangkan sukacita bagi kita. Tetapi kalau kita sendiri merusak alam ini, kita sudah merasakan akibatnya. Kita sendiri yang terdampak. Ada erosi, banjir bandang, longsor, dan seterusnya, saudara. Itulah yang kita lihat. Jadi kita perlu memahami ini, saudara, supaya lewat kehidupan kita dan ciptaan Tuhan yang lain, tercerminlah, terpancarlah kemuliaan Allah, seperti yang dikatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya dalam tema kita hari ini. Sebagai kesimpulan penutup, saudara, bagi kita, dalam pandangan etika Kristen dikatakan demikian, bahwa pandangan kita terhadap seseorang atau sesuatu menentukan sikap kita terhadap seseorang atau sesuatu itu, saudara. Maksudnya apa? Jika dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa sesuatu itu adalah jelek,
atau tidak baik, maka bagaimanapun tindakan dan perilaku serta sikap kita pun akan berlaku tidak baik. Sekalipun mungkin pakaian, penampilan sesuatu itu baik kita lihat, tetapi karena memang pikiran kita, pandangan kita sudah jelek, kita akan melihat itu menjadi sesuatu yang jelek. Sebaliknya juga seperti itu. Maka saudara, mari kita melihat bahwa ada sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melihat ciptaan Tuhan ini seperti Tuhan melihatnya, untuk memperhatikan semua ciptaan Tuhan seperti Tuhan memperhatikannya. Jangan kita memakai kacamata kita sendiri, tetapi mari melihat segala sesuatu menurut firman dan menurut kehendak Tuhan. Maka kita akan sungguh-sungguh menjadi penjaga dan pemelihara ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi menjadi gambar Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Kita adalah mandataris, kita adalah duta Allah, kita adalah wakil Allah di dunia ini. Ini bukan semata-mata saudara kepemilikan hak-hak khusus bagi kita, melainkan kalau kita perhatikan juga berbentuk tanggung jawab. Jika kita berkata kita dicipta menurut gambar Allah, tanggung jawab kita adalah memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan wajah Allah di tengah-tengah dunia kita saat ini saudara. Jadi semakin besar hak yang diberikan kepada kita, seharusnya semakin berat juga tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menjaga hak dan tanggung jawab yang diberi Tuhan kepada kita saudara. Tetapi bagaimanakah mewujudkan potensi itu? Mari kita belajar, mari kita membangun sebuah kesadaran dalam diri kita. Kita akan mampu menyatakan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita saudaraku yang dikasihi Tuhan betul-betul menyadari bahwa kita dicipta menurut gambar Tuhan, bukan seperti teori Darwin dicipta menurut evolusi saudara. Bukan, kita jelas bahwa kita milik Tuhan, dicipta oleh Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Itu jelas. Yang kedua, kita dicipta menurut gambar Tuhan karena kita punya tanggung jawab, tugas, mandat untuk menjaga semua ciptaan Tuhan yang lain. Itu yang perlu kita pahami. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan segala lalu mengingat bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan tujuan penciptaan Allah bagi kita itu supaya kita menjadi mandatarisnya, membuat kita harus selalu bersyukur karena hak itu Tuhan berikan khusus kepada kita, bukan kepada ciptaan yang lain. Itulah yang kita peroleh dalam minggu kita hari ini saudara. Dan Tuhan menolong kita semuanya. Yang ingin saya tekankan dalam situasi ini, mari saudara, seperti apapun kehidupan yang kita jalani saat ini, ingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ciptaan ulung, ciptaan unggul, ciptaan yang agung melebihi segala ciptaan yang lain. Itu artinya jika kita dicipta lebih daripada yang lain, maka kasih Tuhan, perhatian Tuhan, kebaikan Tuhan juga akan dinyatakan lebih kepada kita daripada yang lain. Tetapi ingat saudara, kita dicipta dalam tanggung jawabnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan inginkan bagi masing-masing kita. Tuhan memberkati kita dalam minggu hari ini. Tuhan menolong dalam situasi sulit ini. Kita tetap memandang Tuhan pencipta kita. Dia memelihara kita, Dia akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami terima di minggu kami hari ini. Berkatilah setiap kami menerima firman ini. Tolong Tuhan supaya kami sadar siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu yang dicipta menurut gambar dan rupa-Mu Tuhan. Tetapi kami dicipta bukan untuk sembarangan dalam hidup ini. Kami dicipta untuk mengerti, kami punya tanggung jawab untuk menjaga semua ciptaan-Mu. Tolong supaya kami benar-benar bertanggung jawab dalam hal itu. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sehingga setiap kami hari ini boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara, selamat hari Minggu Trinitatis untuk kita semua. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada hari ini, sehingga kehidupan saudara senantiasa penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Amin.